Turn to dust. Be gone, vile magics. Recognize your emperor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada malam hari Senin kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian, untuk melanjutkan murojaah, untuk melanjutkan mutalaah kita mengkaji kitab Ta'limul Muta'allim, Thariqatut Ta'lim, metode cara belajar dan mengajar. Orang belajar itu jangan berhenti sama belajar, tapi harus ada niatan untuk mengajar. Orang mengajar juga jangan berhenti mengajar, tapi harus juga belajar. Sehingga Pak belajar dan mengajar tidak pernah mengenal waktu dan usia. Sampai kapan malim? Sampai apa? Sampai apa? Kira-kira sebulan yang lalu kita belajar bahwa kedudukan atau kira-kira tamthil itu perumpamaan seorang guru dan dokter itu sama saja. Innal muallima wat tabiba kilahuma la yunsuhani idahuma lam yukrama. Kita bisa mendapatkan manfaat, kita bisa mendapatkan ilmu, kita bisa mendapatkan kesehatan kalau nurut sama dokter. Kita juga bisa mendapatkan ilmu kalau nurut sama guru. Sekali kita melanggar perintah dokter, maka sekali itu, bahkan lebih daripada sekali itu, kita akan merasakan rasa sakit selama-lamanya. Apa yang dikasih sama dokter, resepnya, takarannya, semua ada ilmunya. Begitupun apa yang diperintahkan oleh guru kita, semua ada ilmunya. Kalau kata dokter obat ini diminum 2 kali 1, 3 kali 1, ya kita nurut. Kata dokter resepnya infusan itu pakainya per tetes, jangan diminum. Kalau kita melanggar, walah lama banget, tetes demi tetes, toh ujung-ujungnya pengen sembuh. Kita potong selangnya, kemudian langsung kita minum, yang ada bukan sembuh, malah cepat-cepat siaran di masjid, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kok ada obat tulisannya 2 kali 1 atau 3 kali 1, jumlah obatnya 9, wah suwe tak dinum sekalian wae, leg 9, bukan malah sembuh, malah overdosis. Sama kata kiai, sholat duhur 4 rakaat, kamu nggak usah gaya, wah saya mah 12 rakaat sengkle ente. Ya, sama, semua sama. Orang puasa itu min tulu'il fajri ila ghurubish syamsi, dari mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Kok kita ngeyel duhur-duhur buka, ya puasanya batal. Semua ada kadarnya. Jadi kalau kita pengen mendapatkan kesehatan, kita nurut sama dokter. Kalau kita pengen mendapatkan ilmu, maka kita harus nurut sama kiai. Nah itu. Kalau kita pengen bisa masak, ya kita cari tahu tukang masak. Kita jangan sampai salah alamat. Mau pengen bisa bikin seblak, kok malah nyasar di rumah tukang serabi. Kan stres. Ya. Pengen belajar bikin resep masakan yang enak, kok lari ke tukang jahit. Yang ada keleknya bolong. Pokoknya harus sesuai dengan tujuan kita. Jadi saya ulangi, kalau kita pengen sehat, kita harus nurut sama dokter. Kita pengen manfaat, kita harus nurut sama guru. Itu sudah harga mati dan tidak boleh ditawar. Sekali kita melanggar perintah guru, ya sekali itu kita akan merasakan bodoh selama-lamanya. Apapun yang diperintahkan oleh guru-guru kita, sebisa mungkin kita niat untuk mengerjakan. Kalaupun menolak, jangan menolak di depan guru kita. Sebisa mungkin pun enggih mawon, enggih. Selain daripada yang awal-awal itu yang kita pelajari bahwa kita pertama kalau pengen mendapatkan ilmu harus menghormati ilmu itu sendiri. Harus menghormati orang yang punya ilmu. Juga harus menghormati kitab. Selain daripada itu, kita sekarang malam ini kita belajar tentang apa? Wa min ta'zimil ilmi
ta'dhimus syuraka wa min ta'dhimil ilmi lan setengah saking ngagungaken ilmu ta'dhimus syuraka wa min ta'dhimil ilmi lan iku setengah saking ngagungaken ilmu ta'dhimus syuraka utawi ngagungaken marang kanca. Selain daripada saya katakan ulangi sekali lagi, selain daripada kalau kita pengen punya ilmu manfaat, selain daripada kita memuliakan ilmu itu sendiri, memuliakan seorang yang punya ilmu, dalam hal ini seorang guru, memuliakan buku atau kitab, juga kita harus menghormati teman sesama teman. Nah, kita bisa semangat belajar karena ada siapa? Teman. Saya yakin kalau sendirian malas. Nah, kalau sendirian malas. Tapi dengan adanya teman jadinya semangat. Nih, ini namanya apa? Caburan. Kalau kita duduk sendirian makanya malas. Tapi giliran ada temannya, masya Allah. Wah, cok. Nah, mulut ada di tangan kanan, ada di tangan kiri, ada di saku, masya Allah. Kenapa? Karena bareng, karena ada teman. Tapi kalau sendirian, kita lihat makan itu cuma biasa aja, ya enggak ada yang menarik. Buktinya apa? Kita itu kalau makan, kalau khususnya perempuan, kita itu kalau makan seblak semangat karena ada siapa? Ada temannya. Satu styrofoam makanya bisa barengan 3 orang, nikmatnya luar biasa. Tapi kalau makan sendirian 2 jam baru habis, nungguin panasnya, nungguin apa. Maka kalau kita pengen punya ilmu, diantaranya lagi adalah menghormati teman yang sama-sama sedang mencari ilmu. Nah, makanya apa? Sesama teman harus saling mendukung, bukan menikung. Bukan apa? Mendukung. Ya, temannya lagi cari pacar, dukung, jangan ditikung. Pacar orang kok ditikung. Nah. Wa man yata'allama minhu wa tamalluk madhmumun illa fi talabil ilmi fa innahu yanbaghi ayatamalluk fil ustadhi syuruka liyastafida minhum. Nah. Para santri juga harus saling mengasihi dan menyayangi, apalagi kepada seorang guru. Sesama teman saling menghormati dan saling menyayangi. Maka di pondok pesantrenlah yang tidak pernah lepas daripada yang namanya saling berbagi. Oh, itu di pondok pesantren itu luar biasa. Mangan senampan isine segane ceting, tempene 5 tapi sing mangan wong malas. Nah, setiap dikunjungin sama orang tuanya, kalau kata orang pondokan namanya bestel, wah nggak boleh engkau siji sing nyerbu wong 10. Ning pondok itu luar biasa, di pondok pesantren itu luar biasa. Sabun siji bisa rebutan pirang-pirang, itu pakai sabun itu luar biasa. Sikat gigi bisa gantian. Kamu bisa membayangin kan? Wah. Saking apanya tuh? Berbagi. Makanya hidup yang paling enak itu adalah saling berbagi. Di pondok pesantren lah diajarkan bagaimana caranya berbagi. Nah, diatur semua dalam pesantren. Bagaimana hari ini siapa yang nyapu, besok siapa yang nyapu. Namanya jadwal piket. Itu di pondok pesantren diajarkan. Maka beruntung kita semua yang pernah pesantren. Walaupun belum pernah pesantren pun harus beruntung, minimal pernah mendengar cerita tentang pesantren. Wah, yang paling asik di pesantren itu kamu bisa bayangin, di pesantren itu santrinya mungkin 1000, WC 4. Ayo, santrinya 1000, WC ini berapa? 4. Kamu bisa bayangin dalam waktu pagi yang ngantri untuk BAB, wis aja suwe-suwe 10 wong be ngantri burian. Woi, baru turung. Ana sing gedor sing samping, ana sing ngalak anduke wae. Ah iya metu bleke. Ning sore kalau kok engko masih mulus ya. Suwe. Itu asiknya luar biasa.
Dan bahkan di pesantren itu saking ngantuknya di kamar dikunci itu bisa pindah anak-anak pesantren turun ning jero kamar mandi loh. Karo wes kayak gitu turun. Itu bisa 2 jam loh. Ajib loh. Disiram bajunya basah pindah di kuburan turu maning coba. Enak. Kadang temennya bajunya belum kering kita pinjemin. Nah, orang pinjemin colong. Sendal itu 1 orang itu bisa yang makan ribuan orang. Kadang orang yang punya sendalnya masih di kamar, sendalnya sudah nyampe masjid duluan. Woi, keren kan? Jadi santrinya itu males tapi sendalnya rajin. Sendalnya rajin berjamaah. Sandalnya doang, yang punya sendalnya gak pernah berangkat. Saking apanya tuh? Wallahu a'lam. Jadi kita itu sesama teman ketika mencari ilmu tidak boleh saling menjatuhkan. Berkompetisi dalam kebaikan untuk mengejar prestasi boleh, tapi menjatuhkan sesama teman yang sedang belajar tidak boleh. Nah, biasanya kita itu kan kalau lagi belajar, jangan temenan sama itu orangnya nakal. Awas jangan temenan sama dia orangnya tukang nyolong. Ya kan? Wah, apalagi di pondok pesantren. Kita belajar. Nah, wa yanbaghi li talibil ilmi ayyastami'al ilma wal hikmah bit ta'zimi li hurmah wa in sami'a mas'alatan wahidatan wa kalimatan wahidatan alfa marrah.